Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliani, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh dosen saya. Nomor 1, apa yang bisa Anda pahami tentang komunikasi organisasi? Jawaban saya, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Soal yang kedua, selain sebagai pengetahuan, komunikasi juga disebut sebagai seni bergaul. Jelaskan maksudnya. Jawaban saya, sebagai makhluk sosial, kita sudah mengetahui dan kita memerlukan seni dalam berkomunikasi karena kita saling membutuhkan dan disebut juga sebagai makhluk sosial. Mulai bergaul dan memahami diri sendiri bukan berarti bersifat egois dalam menyampaikan suatu pesan, melainkan mengontrol lingkungan dengan berkomunikasi dari diri sendiri dan dengan orang lain serta lingkungan. Soal yang ketiga, bersifat sistematik merupakan salah satu prinsip dari komunikasi. Uraikan maksudnya. Jawaban saya, sistemik berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur. Prinsip-prinsip komunikasi diantaranya, yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dengan hubungan. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial, budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi bersifat non-konvensional. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan traksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada sistem komunikasi terdapat dua dasar, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Yang pertama, sistem internal komunikasi. Sistem internal adalah seluruh unsur yang mempengaruhi dari dalam. Pada proses komunikasi, sistem internal merupakan seluruh nilai yang dibawa individu saat berpartisipasi dalam komunikasi. Yang kedua, komunikasi eksternal. Sistem eksternal berbeda dengan sistem internal komunikasi. Jika sistem internal berasal dari dalam diri individu, maka sistem eksternal merupakan unsur-unsur di luar individu. Soal yang keempat, bagaimana Anda melihat praktek komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19? Masalah yang terburuk yang saya pahami, masalah utama komunikasi pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang dihadapi pemerintah di Indonesia, yaitu kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, dan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintah. Yang terbaik yang saya pahami dari sisi positifnya adalah, yang pertama, pemerintah menciptakan masyarakat tenang dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya. Yang kedua, membangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir dan tanggap mengendalikan situasi krisis yang terjadi. Yang ketiga, membangun komunikasi yang tepat dan transparan guna membangun kepercayaan publik terhadap kapasitas pejabat untuk mengelola pandemi, melindungi warga.
Yang keempat, memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan tepat waktu melalui pesan yang tepat. Disampaikan pada waktu yang tepat oleh orang yang tepat kepada audiens yang tepat sehingga dapat membantu melindungi kesehatan masyarakat, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.